Nama saya Felix Polanti Supito dengan NIM 2230 1050 3022. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan jaringan internet untuk PT Komunikasi Data Lancar, yang mana ini merupakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah komunikasi data kelas A dengan dosen pengampu Septian Geges Skom Mkom. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Jadi untuk pembahasannya kita disuruh untuk menghubungkan kantor cabang yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Palangkaraya, Bali, Manado, dan Ambon ke kantor pusat dengan bandwidth antar cabang menjadi prioritas. Pada bagian pertama merupakan topologi jaringan komputernya. Jadi jenis topologi yang saya gunakan untuk membangun jaringan komputer ini merupakan topologi hub dan spoke, yang mana topologi ini merupakan topologi yang berartikan pusat dan cabang. Dalam topologi ini terdapat satu pusat, yaitu hub. Dalam hal ini saya gunakan yaitu contohnya router di kantor pusat yang terhubung dengan sejumlah cabang, atau spoke dalam hal ini dua PC di kantor pusat dan kantor cabang. Koneksi antar pusat dan cabang seringkali menggunakan jalur yang efisien seperti kabel fiber yang menghubungkan keduanya. Sebagai tambahan, kabel strike digunakan untuk menghubungkan PC ke switch, sementara kabel fiber digunakan untuk menghubungkan router dengan router di cabang. Jadi untuk kabel strike sendiri dia digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda di dalam sebuah kantor. Selanjutnya kita masuk ke physical topology. Jadi jaringan topologi jaringan komputer itu terbagi menjadi dua, yaitu physical topology dan logical topology. Untuk physical topology sendiri saya gunakan beberapa perangkat seperti router, switch, dan dua buah personal komputer seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian untuk koneksi fisik antara kantor pusat dan kantor cabang, dalam hal ini saya ilustrasikan dalam bentuk peta Indonesia, yang mana PT Komunikasi Data Lancar diletakkan pada bagian Sulawesi Utara sebagai pusat dari kantornya. Untuk cabang-cabangnya sendiri saya sesuaikan dengan provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, semisalnya kita ingin mengirim data dari kantor cabang Medan, kita harus terlebih dahulu data tersebut harus terlebih dahulu ditransmisikan melalui pusat sehingga dapat sampai ke cabang lainnya. Kemudian kita masuk ke logical topology. Seperti yang dapat kita lihat, untuk masing-masing device yang digunakan dalam logical topology ini sama saja untuk setiap kantor cabang dan kantor pusat. Jadi jika data dikirimkan dari PC, dia akan melewati switch dan router dan akan disampaikan ke pusat, sehingga dia akan mengirimkan ke tempat tujuannya. Kemudian kita masuk ke dalam teknologi media transmisi yang saya gunakan dalam topologi ini. Jadi media transmisi yang saya gunakan di topologi jaringan ini, yang pertama ada kabel strike through, yang mana kabel ini merupakan sebuah jenis kabel UTP, yaitu insulated twisted pair, yang memiliki urutan kabel yang sama di kedua ujungnya, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Umumnya kabel ini digunakan untuk topologi jaringan yang terbatas, yaitu local area network. Jadi kabel transmisi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain dalam satu kantor, yaitu perangkat yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke dalam kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini termasuk ke dalam jenis kabel serat optik, yang mana merupakan media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal optik melalui cahaya. Keunggulan dari kabel ini sendiri dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional
merupakan kecepatan transfer datanya yang lebih tinggi dan kapasitasnya yang lebih besar dan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan elektromagnetik dan kerusakan fisik. Sehingga umumnya kabel ini dapat mencakup jaringan yang lebih luas, yaitu Wide Area Network atau WAN. Jadi kabel transmisi ini saya gunakan untuk menghubungkan kantor cabang dan kantor pusat yang jaraknya lebih luas. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu perencanaan perangkat pada layar 1 sampai pada 3 pada osi layar. Jadi dapat kita lihat di sini layar pertama, physical layar. Di topologi ini terdapat kabel strike loop dan kabel fiber optik yang berperan sebagai media transmisi fisik yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Jadi kabel strike loop ini digunakan untuk menghubungkan router ke switch dan switch ke PC, sedangkan kabel fiber optik digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang, jadi menghubungkan antar cabangnya. Kemudian kita masuk ke layar yang kedua, yaitu data link layer, di mana dia menggunakan perangkat switch yang bekerja pada layar ini, yang mengatur aliran data antara perangkat dalam jaringan lokal dan memastikan bahwa data sampai ke tujuan yang benar, yang diatur menggunakan VLAN. Kemudian kita masuk pada layar yang ketiga, yaitu network layer. Network layer ini network layer yang perangkat yang bekerja di layar ini merupakan router yang bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik untuk data yang dikirimkan melalui jaringan yang lebih luas. Router menggunakan alamat IP, Internet Protocol, untuk mengirimkan paket data ke jaringan lain, termasuk kantor cabang yang terhubung melalui kabel fiber optik. Ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet working, dan dengan menggunakan router dan switch layer 3, mencari rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Implementasi protokol routing yang digunakan dalam router ini menggunakan RIP, berfokus pada penentuan rute di antara jarak yang lebih besar, jaringan yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan perconnection classifier berdasarkan literatur nomor 1. Jadi penerapan perconnection classifier pada topologi jaringan yang saya gunakan ini yaitu berikut langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bandwidth. Di sini kita disuruh untuk menentukan kebutuhan bandwidth untuk setiap kantor cabang dan kantor pusat berdasarkan jenis aplikasi dan layanan yang kita gunakan. Kemudian konfigurasi router. Atau router di kantor pusat untuk menggunakan PCC, ini akan melibatkan konfigurasi routing yang membagi lalu lintas berdasarkan parameter seperti alamat IP sumber dan tujuan, port atau jenis protokol. Kemudian yang ketiga, pembagian jalur ISP. Jika Anda memiliki lebih dari satu ISP, gunakan PCC untuk mendistribusikan koneksi internet melalui jalur ISP yang tersedia. Ini akan membantu menghindari penumpukan trafik pada satu link ISP. Kemudian yang keempat, pengaturan prioritas trafik. Tetapkan prioritas trafik berdasarkan kepentingan aplikasi. Misalnya aplikasi real time seperti VoIP harus diberikan prioritas lebih tinggi. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring terhadap kinerja jaringan setelah penerapan PCC untuk memastikan bahwa distribusi beban berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian langkah yang keenam, penyesuaian dan optimasi. Berdasarkan hasil monitoring, lakukan penyesuaian dan optimasi pada konfigurasi PCC untuk meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, redundansi dan failover. Siapkan redundansi dan failover untuk koneksi internet agar jika satu jalur mengalami masalah,
lalu lintas dapat dialihkan ke jalur lain tanpa mengganggu kinerja jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu saran berkaitan dengan QoS atau QoS. Berdasarkan rekomendasi nilai throughput, pocket loss, dan jitter. Dalam mengoptimalkan kualitas layanan pada topologi jaringan yang telah kita jelaskan tadi, terutama dengan adanya kantor pusat dan 7 kantor cabang yang terhubung melalui router menggunakan kabel fiber, beberapa rekomendasi QoS yang dapat diajukan. Yang pertama, throughput, yaitu dengan memastikan kecepatan transmisi data mencukupi untuk mendukung kebutuhan aplikasi dan layanan di setiap kantor. Kemudian memilih kapasitas kabel fiber yang memadai untuk menangani volume lalu lintas data antara kantor pusat dan cabang. Kemudian packet loss, yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme deteksi dan manajemen kesalahan atau error detection and correction pada perangkat jaringan. Kemudian memilih perangkat dan kabel dengan kualitas tinggi untuk mengurangi potensi kehilangan paket data. Kemudian yang terakhir, jitter. Menggunakan teknologi dan perangkat yang dapat mengurangi jitter seperti buffering yang efisien dan manajemen lalu lintas yang baik. Kemudian menyusun jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan perangkat jaringan beroperasi dengan optimal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.